Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mohon maaf hari ini kita tidak bisa berjumpa dikarenakan saya ada pelatihan selama 4 hari dari Senin sampai Kamis di Bogor. Jadi terpaksa di hari pertama PTM pertemuan tatap muka hari ini kita masih virtual ya bertemunya. Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa secara personal gitu kan. Oke, langsung saja. Saya di sini akan langsung membahas materi. Nah, berhubung Senin kemarin kita libur dan juga kalian sedikit tertinggal teman-teman kalian, tapi tidak apa-apa. Nah, materi hari ini yaitu tentang teks eksposisi. Sebelumnya juga nilai rapor sudah dibagikan ya. Mudah-mudahan saja kalian puas atas nilainya. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai nilai rapor, silahkan bisa tanyakan secara langsung kepada saya. Lalu nilai kalian bisa dicek di EduNav. Nah, di situ tertera bagi yang belum mengumpulkan tugas mendapatkan nilai 65. Jadi jauh di bawah KKM. KKM-nya 73. Jadi mohon yang masih di bawah KKM, silahkan bisa menghubungi saya secepatnya ya, karena ada minggu perbaikan dan itu tidak lama gitu. Nah, kita kembali ke materi. Hari ini kita belajar tentang teks eksposisi. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu saya dapat mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Dan juga kita dapat menyimpulkan isi teks eksposisi, jadi berdasarkan artikel ilmiah, populer, atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, intinya pembelajaran hari ini yaitu kita dapat tahu teks eksposisi itu seperti apa, lalu apa informasi yang kita dapatkan dalam teks tersebut, dan juga kita dapat menyimpulkan, informasi teks eksposisi ini tentang ini toh, kayak gitu. Lalu, nah, apa sih itu teks eksposisi? Saya harap kalian sudah membaca di buku. Di situ ada buku paket, bisa juga kalian bisa mencari dengan di internet. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi itu menurut KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, jadi eksposisi ini lebih ke sebuah teks yang isinya itu pemaparan atau opini kita. Nah, di sini juga diterangkan dalam karangan teks eksposisi digunakan dalam berbagai bentuk seperti artikel, buku, dan esai. Dan juga menurut Gori Keraf, karangan eksposisi adalah satu bentuk tulisan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan satu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan dan pengetahuan seseorang. Nah, jadi teks eksposisi itu lebih fokus kepada menjelaskan maksud dan tujuan, lalu juga lebih ke arah menguraikan satu pokok pikiran. Nah, maksudnya yang dapat memperluas pandangan dan pengetahuan seseorang. Nah, maksudnya teks eksposisi ini lebih mengutamakan pendapat kita, opini kita. Bedanya dengan teks eksplanasi, kalau teks eksplanasi itu hanya menjelaskan, murni, netral. Misalnya, teks eksplanasi tentang TikTok. Jadi, di dalam teksnya berisi, TikTok adalah aplikasi bla 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 bla. Tetapi, kalau teks eksposisi, kita mencari sudut pandang kita sendiri. Misalnya, dampak negatif TikTok atau dampak positif TikTok. Gitu kan. Jadi, selain kita menjelaskan TikTok, kita juga melihat sudut pandang dari dampak positif dan negatifnya ini. Nah, melalui opini kita yang juga disertakan dengan fakta. Gitu. Intinya, teks eksposisi itu berupa teks yang mengutarakan opini, kalau eksplanasi teks yang menjelaskan sesuatu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, eksposisi merupakan genre berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat
yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan berdasarkan sudut pandang tertentu yang harus menyertakan alasan logis. Nah, tadi teks eksposisi ini lebih kepada kita mengutarakan pendapat kita. Si pembaca ini lebih mengetahui pokok pikiran atau pendapat kita tentang sesuatu itu apa. Contohnya tadi TikTok. Misalnya, saya melihat TikTok itu dampak negatifnya bagi remaja adalah sering lupa waktu gitu kan. Nah, dijelaskan kenapa bisa berdampak negatif gitu kan, berdasarkan sudut pandang saya gitu. Dan juga disertakan alasan-alasan logis. Jadi di sini berisi gagasan bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Jadi saya menyampaikan bahwa dampak negatif TikTok ini begini loh gitu kan. Nah gitu. Jadi intinya ya teks eksposisi itu ya mengutarakan pendapat. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan lagi, secara singkat tolong dibuka ya. Bacalah teks eksposisi halaman 54 sampai 55. Nah, di situ ada contoh teks eksposisi. Ada 2 contoh teks eksposisi, teks A dan teks B gitu ya. Kalau nggak salah teks A-nya itu tentang gigi, teks B-nya itu tentang nutrisi gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah itu apa sih fakta dan opini itu? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari juga ya fakta itu apa dan opini apa. Oke, sebelumnya kita akan membahas ulang lagi. Jadi, fakta itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Nah, tadi, jadi fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi, gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti tadi, TikTok itu apakah benar itu berdampak negatif gitu kan. Kita harus cari bukti kebenarannya apa. Apakah sudah ada yang meneliti atau kita yang melihat kepada adik kita sendiri atau diri kita sendiri gitu kan. Lalu objektif. Nah, maksudnya objektif di sini adalah kita fokus pada satu hal itu gitu kan. Tidak berkelok-kelok gitu kan pikirannya. Tidak berkelok-kelok sudut pandangnya, objektif itu. Misalnya kalau misalnya TikTok itu sebuah aplikasi, ya iya, TikTok itu sebuah aplikasi gitu kan. Bukan TikTok itu aplikasi, bukan, TikTok itu adalah website gitu kan. Bukan lagi, itu adalah subjektif. Kalau objektif itu fokus ke satu hal. Terus memiliki data dan yang akurat. Nah, tadi contohnya bahwa dampak dari negatif TikTok ini apa, datanya apa, misalnya datanya dari kita sendiri atau lebih akurat lagi data dari orang lain yang sudah diteliti. Nah, selanjutnya itu ada opini. Nah, opini itu lebih ke kalimat pendapat, gagasan, kritik, maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, opini itu belum tentu yang perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, ciri-cirinya belum terbukti, subjektif, kayak tadi, TikTok itu aplikasi, bukan, TikTok itu website, bukan, katanya. TikTok itu adalah sebuah layanan gitu. Nah, itu adalah subjektif, jadi belum jelas gitu kan. Terus yang ketiga tidak didukung oleh data. Ya, jadi tidak ada datanya, benar-benar murni pendapat seseorang gitu. Nah, itu fakta dan opini. Oke. Selanjutnya itu ada contoh dari kalimat fakta dan opini. Yang pertama, manakah yang merupakan kalimat fakta? Oke, saya memberikan waktu kepada kalian untuk melihat 3 kalimat ini. Yang pertama, Mark Zuckerberg adalah pendiri jejaring sosial Facebook. Yang kedua, ini salah ya. Yang kedua, Provinsi Aceh dilanda bencana besar tsunami pada 2004. Kalimat yang ketiga, belajar bahasa Indonesia lebih mudah daripada belajar bahasa Jerman. Oke, yang mana menurut kalian yang fakta? Oke, yang fakta itu adalah, mari kita lihat kalimat 1. Mark Zuckerberg adalah pendiri jejaring sosial Facebook. Apakah itu fakta? Ya, ini adalah kalimat fakta. Karena apa buktinya? Banyak, bisa dicari di internet. Dan ini menjadi sebuah
informasi umum, informasi universal bahwa si Mark Zuckerberg ini pendiri Facebook. Yang kedua, Provinsi Aceh dilanda bencana besar tsunami pada 2004, pada tahun 2004. Nah, ini juga tepat. Yang jelas ada tanggalnya gitu kan, ada Provinsi Acehnya gitu. Terus juga buktinya apa? Ya kita bisa cari sendiri. Lalu yang ketiga, belajar bahasa Indonesia lebih mudah daripada belajar bahasa Jerman. Nah, ini baru kalimat opini. Karena ini bersifat subjektif. Maksud bersifat subjektif, tidak semua orang mempunyai pendapat bahwa belajar bahasa Indonesia itu lebih mudah daripada bahasa Jerman. Bisa tentu belajar bahasa Jerman lebih mudah daripada bahasa Indonesia bagi sebagian orang gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan subjektif. Jadi, subjektif ini belum tentu satu kalimat itu disetujui oleh semua orang. Tapi kalau objektif, ini benar-benar terjadi, yaitu si Mark Zuckerberg ini ya memang orang yang mendirikan Facebook gitu. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ini ada kalimat. Nah, selanjutnya kalimat opini. Oke, mana dari 3 kalimat ini yang merupakan kalimat opini? Oke, saya bacakan ya. Jika pengamanan diatur dengan baik, maka tidak akan ada insiden narapidana melarikan diri dari lapas. Yang kedua, penulis buku novel Laskar Pelangi adalah Andre Hirata. Yang ketiga, drama Korea menjadi drama yang paling disukai oleh generasi muda saat ini, karena ceritanya yang romantis, serta para pemainnya yang tampan dan cantik. Oke, menurut kalian, mana yang merupakan kalimat opini pada 3 kalimat ini? Oke, jika sudah tahu jawabannya, kita cek satu-satu. Nah, kita lihat. Di sini, jika pengamanan diatur dengan baik, maka tidak akan ada insiden narapidana melarikan diri dari lapas. Lapas itu penjara ya. Nah, ini merupakan kalimat opini. Kenapa? Karena ada kata jika. Jadi, ciri-ciri kalimat opini itu, salah satunya ada kata jika, seandainya, sekiranya, terus juga, ya itu, jika, seandainya, sekiranya, ini adalah sebuah kata yang belum pasti, gitu kan, membingungkan gitu kan, tidak konkret. Nah, itu contoh dari kalimat opini, kata dari yang ada pada kalimat opini. Yang kedua, penulis buku novel Laskar Pelangi adalah Andre Hirata. Nah, ini merupakan kalimat fakta, karena kita bisa tahu banyak buktinya gitu kan. Bahkan ada novelnya tersendiri gitu kan. Ada bentuk bendanya gitu. Lalu yang ketiga, drama Korea menjadi drama yang paling disukai oleh generasi muda saat ini karena ceritanya romantis serta para pemainnya yang tampan dan cantik. Nah, ini merupakan kalimat opini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kalimat subjektif, sama dengan kalimat nomor 1. Nah, yang lebih jelasnya, ini ada kata paling. Jadi, pada kalimat opini, itu ada kata-kata yang memang sudah menjadi ciri khas sebuah kalimat opini, yaitu paling, sangat. Nah, itu merupakan terus seharusnya. Nah, itu merupakan kata-kata yang ada pada kalimat opini. Karena paling ini tidak jelas gitu kan. Contohnya, ketika merebus air, kita membutuhkan paling banyak 1 ember air gitu kan. Nah, itu tidak jelas gitu kan jumlahnya. Terkecuali yang jelas itu jika kita ingin memasak air, kita membutuhkan 100 ml air gitu kan. Nah, paling ini merupakan kalimat opini karena tidak semua orang suka ataupun setuju gitu kan. Contohnya, tidak semua orang di sini suka dengan drama Korea gitu kan. Apalagi menggunakan kata paling disukai gitu kan. Apakah ada apakah ada buktinya gitu kan? Tidak kan, karena ini sebuah opini saja gitu kan. Nah, ini adalah contoh apakah kata yang ada pada kalimat opini. Jika, seandainya, sekiranya, terus paling, sangat gitu kan.
seharusnya itu merupakan sebuah kata yang selalu muncul pada kalimat opini. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaan dari kalimat opini dan kalimat fakta. Lalu selanjutnya, setelah kita tahu kalimat dan opini dan kalimat fakta, nah selanjutnya kita akan bahas tentang gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, jadi setiap paragraf dalam teks eksposisi itu dikembangkan dari gagasan utama yang dijabarkan lebih lengkap oleh gagasan-gagasan penjelas. Nah, gagasan utama dan gagasan penjelas ini akan sering muncul pada soal bahasa Indonesia yang kalian tahu ide pokok atau kalimat utama. Nah, gagasan utama dan gagasan penjelas ini dipaparkan menggunakan kalimat utama, nah, dan kalimat-kalimat penjelas. Nah, apa sih kalimat utama dan kalimat penjelas? Kita ambil contoh di teks yang sudah kalian baca. Coba lihat halaman 55 sampai 54 di teks yang B. Nah, jadi kalimat utama pada teks tersebut adalah anak-anak yang punya aktivitas seperti bermain, belajar, sekolah membutuhkan zat gizi yang cukup. Itu ada pada kalimat pada awal kalimat gitu. Tetapi kalimat utama ini mengikuti gagasan penjelasnya. Nah, paragraf penjelas. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang paragraf utama gitu. Nah, kalimat penjelasnya pada kalimat utama yang ada pada teks B itu, yaitu di mana inilah anak-anak sedang mengalami masa pertumbuhan. Berarti itu teks tentang masa pertumbuhan si anak-anak itu. Lalu gagasan utamanya atau ide pokok atau keseluruhan dari paragraf tersebut yaitu tentang masa pertumbuhan anak-anak. Jadi gagasan utama itu adalah inti dari paragraf. Inti dari paragraf atau ide pokok. Nah, gagasan utama itu adalah inti atau ide pokok atau inti paragraf. Lalu kalimat penjelas itu penjelasan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama ini kalimat yang biasanya ada pada awal paragraf. Tapi tidak selalu gitu kan. Maksudnya kita melihat apakah gagasan utamanya di paragraf awal, paragraf akhir, apa dua-duanya gitu. Nanti kita bahas tentang paragraf ya. Oke, dan gagasan utama itu adalah ide pokok atau inti dari poin paragraf tersebut. Apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Gitu. Nah, oke, selanjutnya jadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran ini ada sangat bersangkut paut dengan tadi gagasan utama, kalimat penjelas. Nah, kenapa? Karena kalimat utama suatu paragraf bisa terletak di awal, di akhir, atau keduanya tadi gitu ya. Hal ini bisa mengklasifikasi jenis paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Jadi pada sebuah teks itu mempunyai jenis paragraf yang berbeda. Apa sih paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, di sini menjelaskan permasalahan umum gagasan utama yang didukung kalimat pendukung. Jadi pada kalimat deduktif ini atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal, kayak tadi yang teks B, itu merupakan menjelaskan permasalahan umum atau gagasan utamanya yang didukung oleh kalimat pendukung. Jadi inti pokoknya, jadi apa yang ingin disampaikannya. Misalnya tadi tentang nutrisi, berarti awalnya itu menjelaskan tentang nutrisi, gitu kan. Bahwa ide pokoknya atau semua yang ingin disampaikan itu nutrisi, dan nutrisi anak itu nanti diulang lagi di setiap paragraf. Itu salah satu trik agar kita tahu itu merupakan paragraf deduktif atau induktif gitu kan. Jadi apakah inti topiknya diulang lagi gitu kan. Cara tahu gagasan utamanya yaitu intinya pasti diulang lagi, nutrisi anak gitu. Terus yang selanjutnya itu paragraf induktif, adalah paragraf utamanya terletak di akhir. Diawali dengan pemaparan khusus yang berupa kalimat pendukung diakhiri dengan simpulan. Nah, jadi
kalau paragraf induktif itu ada di akhir. Biasanya awalnya itu hanya pembukaan aja gitu kan. Bukan hal-hal yang penting. Contohnya, bumi, contohnya, Indonesia, sudah uh, bumi sudah hidup 1000 tahun kemudian. Manusia hidup dan bla 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 bla. Tetapi poinnya itu bukan buminya, tetapi masalah kesehatan atau masalah kemanusiaan gitu kan. Jadi awalnya itu kayak cuman kita ini aja prolog aja gitu kan, bukan sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Malah bukan maksudnya dibicarakan, bukan sesuatu yang penting yang pada gagasan utamanya, intinya, bukan di awal, tetapi di akhir atau di pertengahan gitu kan. Nah, selanjutnya paragraf campuran adalah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif sehingga memiliki dua kalimat utama. Nah, paragraf campuran ini misalnya tadi nutrisi di paragraf 1 itu dijelaskan tentang nutrisi. Lalu di paragraf akhir lagi dijelaskan lagi tentang nutrisi. Contohnya ada kalimat-kalimat seperti ini. Jadi, misalnya nutrisi anak-anak itu membutuhkan nutrisi yang sesuai gitu kan. Misalnya yang awal, anak-anak membutuhkan nutrisi yang sesuai gitu kan. Yang perlu diperhatikan takarannya. Lalu di paragraf akhir dijelaskan lagi. Jadi anak-anak membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan takarannya. Nah, itu paragraf 1 dengan paragraf akhir itu mempunyai gagasan utama atau mempunyai ide pokok yang sama. Jadi pembahasannya sama gitu, paragraf 1 dan paragraf akhir itu. Nah, itu dinamakan paragraf campuran. Gitu. Oke. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Lalu untuk ada PR untuk kalian. Nah, saya ingin kalian membuka buka buku halaman, bacalah teks halaman 54 sampai 55 yang tadi yang sudah kalian baca. Lalu kalian harus tentukan jenis paragraf pada dua teks tersebut, induktif, deduktif atau campuran. Nah, tuliskan kalimat utamanya gitu. Jadi pada setiap paragraf kalimat utamanya yang mana gitu kan. Terus yang kedua, jelaskan informasi apa yang kamu dapatkan pada dua teks tersebut. Nah, tadi informasi apa yang kalian dapatkan pada dua teks tersebut. Dan yang ketiga, cari 4 kalimat fakta dan opini pada masing-masing teks. Kerjakan di Word atau Google Dokumen, dan nanti silahkan dikirimkan di Google Classroom. Lalu, due date-nya atau tenggat waktunya hari ini, Senin, 27 September 2021. Gitu. Dikerjakan sampai waktunya habis. Kalau misalnya tidak selesai, itu silahkan kerjakan, namun mendapatkan pengurangan poin ya. Jadi masih banyak waktu kan kalian, silahkan kerjakan waktu yang tersisa ini, silahkan untuk mengerjakan tugas ini, tugas latihan ini. Oke, itu saja. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya kepada saya, tetapi jika saya slow respon, silahkan kalian boleh mencari di sumber manapun. Di Google, di YouTube, itu terserah kalian. Gitu. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu minggu depan. Jaga kesehatan kalian. Salam untuk orang tua kalian. Sampai berjumpa minggu depan. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.